Perkenalkan, nama saya Levina Talita KN, saya mahasiswi Universitas Terbuka. Saya di sini bersama Bapak Robert selaku narasumber saya. Baik Pak, pertanyaan yang pertama. Sebutkan jenis hama yang menyerang komoditas yang diusahakan. Kalau hama di tanaman ubi kayu, boleh kita katakan ya sedikit sih. Paling dia kalau kurang bersih, itu serangan hama tikus. Hama tikus, Pak. Iya, tikus paling. Baik. Pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis penyakit yang menyerang komoditas yang diusahakan. Kalau jenis penyakitnya, kalau untuk tanaman ubi kayu, penyakitnya cuma paling sedikit. Cuman yang jelas penyakitnya ini seperti jamur batang. Jamur batang. Iya, jamur batang. Dia warnanya keputih-putihan sama bintik-bintik hitam. Nah, itu yang bisa menyerang tanaman singkong atau ubi kayu. Dan itu kalau dia merajalela nantinya semakin banyak menyebar. Nah, itu tanaman itu juga nggak bisa normal. Tapi untuk mengatasinya, nah selama ini kita kita adakan penyemprotan paling. Itu kalau udah kepepet, kalau tanaman kita masih kecil, kita lakukan penyemprotan. Penyemprotan menggunakan? Paling menggunakan jenis pestisida. Pestisida. Pestisida itu paling itu kalau diharuskan harus mati. Tapi kalau udah tanamannya sudah usia 7 bulan 8 bulan, paling kita menunggu panen. Menunggu panen. Oke, Pak. Lalu sebutkan jenis gulma yang bersaing dengan komoditas yang diusahakan, Pak. Gulma yang biasanya menyerang ini, yang bersaing dengan tanaman ubi kayu, itu namanya rumput cekti satu. Yang keduanya itu jenis rumput kentangan. Kadang-kadang ada, jarang-jarang itu alang-alang. Alang-alang. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan bagian tanaman yang terserang hama: akar, batang, daun, atau buah atau biji. Ceritakan pula gejala dan akibat serangan hama tersebut. Kalau hama yang sejenis tikus, itu yang diserang akar atau buah. Jadi karena tanaman singkong itu kan akarnya yang jadi buah. Jadi kalau buahnya sudah dimakan tikus, itu otomatis dia layu dan ambruk, dia mati akibatnya. Nah itu. Tapi kalau kita punya lahan bersih, ya dengan sendirinya tikus juga nggak mau datang. Jadi ya nggak ada hama. Hamanya cuman ya itu tadi yang menyerang batang, ya seperti yang saya katakan tadi. Itu yang seperti jamur. Nah itu aja kalau untuk nama tanaman singkong. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan bagian tanaman yang terserang penyakit: akar, batang, daun, buah, atau biji. Ceritakan pula gejala dan akibat serangan penyakit. Itu yang terserang penyakit. Kalau penyakitnya di batang itu yang berupa cabuk lah, kalau kita bilang di sini namanya. Artinya itu jamur, kalau itu bahasa nasionalnya itu jamur. Jadi untuk cara mengatasinya tadi udah kita bilang, kita semprot. Nah, akibat dari jamur ini, batang ubi kayu tersebut untuk pertumbuhannya terhambat pertumbuhannya. Jadi dia selalu kerdil gitulah. Nah, makanya cuman upaya yang kita lakukan tadi sudah saya bilang dengan penyemprotan. Kalau apabila ubi kayunya masih kecil, umurnya masih 3 bulan atau 4 bulan. Kalau sudah mulai udah mulai tua, ya paling kita menunggu panen saja. Ya, nanti setelah panen, bibit-bibit batang-batangnya yang ada di lokasi kita ini semua kita musnahkan, kita bakar. Jadi untuk penanaman kembali nantinya kita datangkan lagi bibit dari luar lokasi. Jadi biar yang kita cari bibit yang masih bersih, masih sehat gitu loh. Jadi
pasti perkembangannya lebih bagus lagi, jauh dari penyakit. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan kondisi tanaman yang bersaing dengan gulma. Kalau gulmanya itu sudah nggak cepat-cepat diatasi, dengan sendirinya tanaman kita, pohon kayu ini tidak bisa berkembang. Tidak bisa berkembang. Tidak bisa berkembang. Jadi dia selalu malah kadang-kadang gulma ini yang lebih cepat berkembang kalau nggak cepat-cepat diatasi. Nah, untuk mengatasi itu, setelah kita adakan penanaman itu kan kurang lebih nanti 1 bulan setengah itu langsung kita lakukan penyemprotan dengan obat rumput pemusnah rumput ya, sejenis Gramaxon. Iya. Buat pertanyaan yang terakhir Pak, cara penanggulangan hama dengan cara pengendalian non kimiawi atau terpadu. Bila menggunakan pestisida, sebutkan jenis, dosis, waktu, dan cara pemberiannya. Itu untuk hama, maksudnya hama yang menyerang apa hama gulmanya? Cara penanggulangan hama Pak, hama yang menyerang boleh, gulma juga bisa mungkin Pak. Oh, ya itu tadi. Jadi kalau untuk penanggulangan hama seperti tikus, kita lakukan pembersihan lokasi. Kalau lokasinya bersih, dengan sendirinya tikus sudah akan ada yang masuk. Nah, jadi apa seperti cambuk tersebut, apa namanya seperti jamur batang itu tadi, itu sebenarnya jarang terserang. Paling ada sebagian lokasi itu dia keserang. Ya, makanya kita juga nggak terlalu terpukul untuk mengatasi, paling sekian persen lah. Yang pasti kita usahakan lokasi kita ini bersih dari gulma. Dengan sendirinya penyakit seperti tikus juga tidak bakal menyerang. Jadi tanaman yang kita tanam juga perkembangannya normal, sehat. Nah, begitu nanti kita bersihkan umur 1,5 bulan, kita lakukan pembersihan dengan melakukan penyemprotan gulma dengan Gramaxon tadi. Setelah selesai, kita langsung adakan pemupukan. Demikian sesi wawancara pemberantasan hama, penyakit, dan gulma. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.